Saya di sini akan membahas objek kajian suku yang telah saya pilih, yaitu saya memilih suku Sunda. Disusun oleh Dinar Intan Fadila, kelas 11 MIPA 7. Selanjutnya, yang pertama itu ada persebaran suku Sunda. Menurut antologi keseluruhannya, yang pertama itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya, di sini bisa dilihat di peta bahwasanya Pulau Jawa itu banyak didiami oleh suku Sunda. Kemudian ada yang juga akulturasi dari budaya-budaya di Pulau Jawa, seperti Bali, kemudian Jawa, dan juga Sunda. Jadi, memang adanya percampuran budaya, yaitu antara di Pulau Jawa. Kemudian ada faktor persebarannya itu menurut ekologi dan letak geografi. Menurut ekologi secara lingkungannya seperti itu banyaknya gunung Merapi dan sebagainya. Kemudian letak geografinya seperti cuaca iklim dan sebagainya yang dapat mempengaruhi faktor persebaran suku Sunda. Kemudian di sini juga ada antologi spesifik, yaitu dilihat dari etnis. Yang pertama ada etnis bagian barat Pulau Jawa yang disebut juga sebagai Tatar Pasundan. Kemudian yang kedua itu meliputi Jawa Barat, Banten, dan wilayah barat Jawa Tengah yaitu Banyumas. Ada terdapat 15,41% atau 36.701.670 jiwa mendiami Banten dan Jawa Barat. Termasuk suku Sunda ini yaitu terbesar kedua setelah suku Jawa. Dilihat dari persentasi dan juga jumlah penduduk yang begitu banyaknya di Pulau Jawa ini yaitu suku Sunda setelah suku Jawa. Selanjutnya, di sini juga ada karakteristik orang Sunda, yaitu orang Sunda itu dikenal dengan karakter yang halus, optimis, dan sopan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan saya ini sebagai suku Sunda, dan mungkin saya memang campuran dari Jawa dan Sunda, namun karena saya banyak tinggal di suku Sunda, saya 100% bangga menjadi orang Sunda. Selanjutnya, di sini itu ada asal suku Sunda. Menurutnya, keturunan suku Sunda itu berasal dari Austronesia, dari Taiwan, namun juga nenek moyangnya itu disebut sebagai Sundalandia. Mungkin yang saat ini tuh membentuk Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Nah, menurut para ahli genetiknya itu suku Sunda yaitu ada kesamaan genetik antara Sunda, Jawa, dan Bali. Namun para peneliti juga meneliti bahwasannya di sini ada juga keturunan genetik luar yaitu seperti Austronesia dan Austroasiatik. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya di sini juga ada sistem kepercayaan. Yang pertama itu ada Sunda Wiwitan. Ini biasanya ada di pulau, misalnya pulau-pulau yang Pulau Jawa misalkan seperti Banten itu masih menerapkan Sunda Wiwitan, yang mana memang di sana notabene ada suku-suku Sunda yang tidak ingin terkonsentrasi atau berhubungan dengan dunia luar. Makanya di sini masih ada Sunda Wiwitan, yaitu adat istiadat yang memang masih diterapkan di wilayah-wilayah tertentu di bagian Sunda. Kemudian di sini juga ada Islam, itu menurut agamanya itu Sunda itu beragama Islam, namun masih adanya kebudayaan animisme dan dinamisme Hindu yang mempengaruhi agama Islam itu. Namun di sini juga dipercayai atau didukung dengan adanya upacara adat seperti runduh mundingan, ngelaksa, gusaran, dan sebagainya yang seperti saya tampilkan di layar. Nah, di sini ada contoh kumpulan foto beberapa Sunda. Saya mengambil yang di atas ini adalah contoh, yaitu adalah contoh ngaruat bumi atau misalkan juga pesta adat setelah mengadakan beberapa pertanian, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada pesta laut. Nah, pesta laut kemudian. Nah, selanjutnya di sini juga ada mata pencaharian. Mata pencaharian itu yang pertama di bidang perkebunan. Biasanya sih ini terletak di bagian Sunda, bagian pegunungan, yang memang misalnya seperti daerah Subang ke atas seperti kayak gitu, Subang ke daerah sana, misalkan Sumedang dan sebagainya, itu banyaknya di bidang perkebunan, misalnya teh, kelapa sawit, karet, dan kina. Nah, namun juga di bidang pertanian tak kalah banyak, misalnya seperti saya sendiri daerah Pamanukan seperti ini, banyak sekali yang mempelajari di bidang pertanian seperti padi, palawija, dan sayur mayur. Memang itu didukung karena cuacanya yang juga iklimnya di sini memang sangat terik sinar matahari sehingga cocok untuk bidang pertanian. Selanjutnya juga ada bidang perikanan. Biasanya ini juga terletak di wilayah laut, misalkan seperti Pamanukan, namun di daerah Pondok Bali misalkan di situ banyak sekali yang bernotaben mata pencarian bidang perikanan, misalkan tambak udang, perikanan ikan, dan Sunda ini dikenal dengan ikan asin, maka banyak sekali sih dimanfaatkan dalam bidang perikanan ini. Nah, ini ada contohnya gambar aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya di sini juga ada
Kesenian itu misalkan seni tari, wayang, alat musik, dan lagu daerah. Nah, di sini yang paling menciri khasnya itu daerah Subang loh, itu ada sisingaan khas daerah Subang, tidak dimiliki oleh daerah lain. Namun di sini juga ada tari, misalkan jaipong, ketuk tilu, topeng, dan sebagainya. Kemudian ada wayang, ini dipopulerkan oleh Sunan Kudus, kemudian bersebar dari Cirebon ke Banten, namun dikenal di Sunda ini sebagai si cepot. Kemudian juga ada alat musiknya seperti angklung, suling, kecapi, dan gamelan. Lagu daerahnya itu banyak sekali, namun di sini juga ada bubui bulan, tok kecang, manuk dedali, cincang keling, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kumpulan kesenian Sunda. Selanjutnya di sini ada seni bangunan, yaitu menurut zaman dahulu kala ada jinem atau pendopo, kemudian pringgodani, prebayasa, penembanan. Ini menurut penjelasannya itu sebagai pengawas dan sebagainya seperti saya tampilkan di layar. Kemudian di sini juga ada nama adat rumah Sunda yang mungkin sekarang masih ada dan masih diterapkan seperti jublak nangkum, badak keai, bunga ngopok, capi kunting, tangguk anjing, dan lain sebagainya seperti yang saya tampilkan di layar. Kemudian di sini saya menampilkan beberapa kumpulan rumah adat Sunda seperti gambar-gambar yang di sini yang telah saya tampilkan di layar. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini juga ada bahasa terdiri dari beberapa dialek. Misalkan dialek barat itu misalkan Banten, utara itu Bangor, Pantura saya nih. Kemudian dialek selatan itu Priang Bandung, timur laut Kuningan Cirebon, dialek timur tengah Indramayu Majalengka, dialek Tenggara itu misalkan Ciamis dan sekitarnya. Namun bahasa yang digunakan intinya dalam bahasa Sunda itu bahasa sehari, bahasa Sunda. Nah, selanjutnya ini ada pakaian. Berdasarkan tingkatannya itu zaman dahulu bangsawan, menengah, dan rakyat biasa. Namun yang sekarang memang masih dipakai yaitu ada pangsi, kebaya, bedahan, menak, beskap, pakaian adat untuk pengantin, dan mojang jejeka. Ini dia beberapa contoh kumpulan gambar yang akan saya tampilkan yang sering dipakai seperti ini. Kumpulan pakaian adat Sunda. Selanjutnya di sini ada sistem perkawinan. Sistem perkawinannya itu misalkan dahulu itu menerapkan sistem endogami, yaitu perkawinan antar sesama suku. Namun sekarang itu lebih menerapkan euterogami, yaitu perkawinan bebas mau dengan suku apa saja. Namun sebelum menginjak ke acara pernikahan, biasanya suku Sunda ini selalu menerapkan adat istiadat yang ada sebelum melakukan perkawinan. Ini selalu diterapkan adat istiadat ini, dan dari yang saya tampilkan di nomor 1 sampai nomor 11 itu merupakan adat istiadat. Dari mulai proses sebelum pernikahan, ada melambangkan lamaran, dan sampai setelah pernikahan yaitu ada perebut bakakak dan sebagainya. Itu sudah saya tampilkan di layar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada kearifan lokal, yaitu ada dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan juga permainan rakyat. Nah, di sini saya mengambil beberapa, yaitu seperti peribahasa nih, ada cul, dug dug, tinggal iga, artinya tamak atau serakah dan lupa diri dan sebagainya. Di sini ada banyak sekali peribahasa. Kemudian juga ada kearifan lokal lainnya seperti wisata alam, ada Kawah Putih, kemudian Kampung Naga. Di sini masih dalam suatu peribahasa ya. Dalam suatu Kampung Naga ini adalah kampung yang masih menerapkan 100% itu Sunda banget, Sunda asli. Kemudian ada Telaga Remis dan Curug sebagainya. Dan selesai. Terima kasih. Dan ini dia contohnya, ada kumpulan kearifan lokal Sunda. Ini saya tampilkan contoh-contohnya. Sekian dan terima kasih. Selesai. Thank you so much. Baik, Dina Indah Fadila, kelas 11 MIPA 7. Mesatnya penghor jauh di awang-awang, beber kenjang-jang bangun daya garing rak. Suku naranggau serjeng pamatuk nangeluk, ngapak mega parihi pernah tarik nyurubuk. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeng partentang kaya bandinganana. Dipika gimit, dipika serap kusa sama, daya garam pangkasiun lebar wawanina. Anu gadali, manu penggagahna, panglambang sakti Indonesia Jaya. Manu dadali, panggagon carana, resepna hiji, rukun sakabehna
dada ringan